Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Para santri sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita gunakan waktu-waktu yang ada dalam rangka thalabul ilmi ya. Yang mana mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis yang mana sebelumnya kita telah mempelajarinya ya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa mempelajari hadis. Karena hadis adalah perkataan Rasulullah SAW, maka kita pun bermuamalah dengan manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Maka setidaknya ya seperti hal yang telah kita lakukan sebelumnya, ketika kita mempelajari hadis, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama membacanya, yang kedua mengkajinya ataupun memahaminya, yang ketiga menghafalnya, dan yang keempat adalah bagian yang terpenting, yaitu mempraktekkan apa-apa yang telah kita hafalkan, apa-apa yang kita pahami ya. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran hadis kita yang kita ambil dari Kitabul Jami', yang diambil dari Kitab Bulughul Maram ya, yang mana pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari babul adab, bab tentang etika, yang mana kita telah mengkaji 17 hadis dan berusaha menghafalkannya, dan kita lanjutkan sekarang ke babul birri wasilah, yaitu bab tentang kebaikan ataupun kebajikan, wasilah dan silaturahmi ya. Baik, santri sekalian, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahul Bukhari ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke papan tulis ya. Di sini saya telah menuliskan ya terkait hadis yang kita ambil dari Kitabul Jami' babus silah ya, babul birri wasilah, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahul Bukhari. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang suka, yang cinta, ayyubsata, dilapangkan, diluaskan, lahu baginya, fi rizkihi, dalam masalah rizkinya, wa ayyun sa'a, dan diakhirkan ataupun ditangguhkan, lahu baginya, fi atharihi, dalam masalah umurnya ataupun dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari ya. Di sini kita akan mengambil poin ya, an yubsata dengan an yun sa'a ya, dilapangkan ya, yang mana yubsata ini diambil dari kata basuto, basuto yabsutu. Nah, diambil basuto itu fi'il madi, yabsutu adalah fi'il mudhari. Sedangkan dalam hadis yubsata ya, yubsata itu fi'il majhul ya, sedangkan yabsutu itu fi'il ma'lum ya. Yang mana kalau kita kenal dalam gramatikal bahasa Indonesia, yubsata itu kalimat pasif, sedangkan yabsutu itu kalimat aktif ya. Maka diartikan dilapangkan. Begitu juga yunsa'a ya, diakhirkan. Ya, diakhirkan umurnya artinya dipanjangkan
umurnya, ya. Di sini kita dapat mengambil pelajaran, ya, dalam hadis ini, ya. Barang siapa yang rajin melakukan silaturahim, ya, menjaga hubungan ukhuwah baik dengan keluarganya, kerabatnya, temannya, siapapun, maka ada janji dari Rasulullah SAW akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ya. Baiklah para santri sekalian, ya, dari hadis ini kita dapat mengambil faidah seperti itu, ya. Namun ketika kita memaknai, ya, hadis itu secara zahir, ya, bukankah, ya, yang namanya ajal ataupun rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti dijelaskan di dalam hadis, ya, Arba'in Nawawi yang keempat, bahwa seseorang itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditetapkan 4 hal, ya, salah satunya adalah ajalnya dan rizkinya, ya. Tapi dalam hadis ini seakan-akan kontradiktif, ya. Begitupun juga di dalam Quran surat Al-A'raf, ya. Quran surat Al-A'raf ayat 34, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Maka apabila telah datang ajal mereka, yaitu kematian, ya, la yastakhiruna sa'atan, ya, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditangguhkan sa'atau, walaupun sesaat, ya. Begitupun juga wala yastaqdimun, dan tidak mungkin dimajukan walaupun sesaat, ya. Ketika kita memaknai, ya, bahwa yang namanya ajal, ya, yang namanya ajal itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kontradiktif dengan hadis yang telah kita baca bersama ini, ya. Maka untuk mengkompromikan ataupun mensinkronkan, ya, yang pada hakikatnya sebenarnya tidak ada kontradiktif, ya, antara hadis yang satu dengan ayat yang satu, ya, selama hadis itu sahih, ya, maka tidak ada yang kontradiktif. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan, ya, begitupun juga dalam hal ini para ulama menjelaskan, ya, di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ya, untuk mengkompromikan, ya, terkait antara hadis dengan Al-Quran ini, ya, yang mana dalam hadis dikatakan bahwa umur seseorang bisa bertambah dan ajal seseorang bisa ditangguhkan manakala dia bersilaturahmi. Sedangkan dalam ayat tidak bisa, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka setidaknya ada 2 hal, ada 2 poin yang disampaikan oleh para ulama, ya, terkait memaknai hadis ini, ya. Yang pertama, kita maknai hadis ini, ya, bahwa bertambahnya, ya, bertambahnya umur dan dilapangkannya rizki, ya, dimaknai makna kiasi, ya, makna kiasi, ya, makna kias, ya, kiasi, bukan sebenarnya, ya, yang mana artinya, ya, manakala seseorang, ya, memperpanjang ataupun melakukan silaturahmi, ya, maka akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan umurnya itu dia melakukan ketaatan, dan dengan ketaatan itu Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada orang tersebut untuk beramal, maka ada keberkahan di situ. Begitupun juga dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut yang rajin menyambung tali silaturahmi, maka ada keberkahan, ya, walaupun rezekinya tetap segitu saja, ya, bertambahnya majazi ataupun kiasi, maka dengan rezeki seperti itu ada keberkahan. Misalkan seseorang diberikan gaji misalkan Rp 55 juta, ya, maka ketika ada keberkahan dari 5 juta itu, maka dia bisa menyantuni, bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, dia bisa memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, dia bisa memberikan bantuan kepada orang tuanya, ya. Itulah dalam artian berkah rezekinya, ya. Begitupun juga dengan ditambah umurnya dalam arti kiasi, walaupun dia telah meninggal
dia dulunya rajin mengajarkan kebaikan kepada orang lain walaupun udah meninggal, tapi tetap dikenang ya. Seakan-akan dia masih hidup, seakan-akan umurnya panjang. Itu makna qiyasi ya yang dijelaskan oleh para ulama. Dan yang kedua adalah makna hakiki. Ada qiyasi, ada hakiki ya. Hakiki itu makna yang sebenarnya ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah makna hakiki, yaitu ketika seorang umurnya 60 tahun, maka ketika rajin bersilaturahmi maka bertambah menjadi misalkan 90 tahun ataupun 100 tahun. Begitupun juga dengan bertambahnya rizki, yaitu bertambahnya tambahan ataupun banyaknya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya tidak bertentangan ya yang dimaksud oleh makna hakiki di sini ya. Karena yang dimaksud makna hakiki di sini adalah bahwa seseorang ya ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang tadinya 50 tahun menjadi 60 tahun ataupun yang tadinya 60 tahun menjadi 100 tahun, itu artinya adalah ilmu malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi masalah umur. Sedangkan untuk masalah rizki juga seperti itu ya. Sedangkan yang dimaksud makna hakiki di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala baik orang itu rajin menyambung tali silaturahim ataupun tidak, maka orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu terkait ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh Al-Qur'an di dalam Quran surat Ar-Ra'd ya ayat 39 ya. Ar-Ra'd ayat 39. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala ya menghapus apa-apa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang Dia kehendaki. Artinya apapun yang terjadi ya pada manusia itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan apa yang diketahui oleh malaikat ya. Malaikat ya mengetahui apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah kita kenal dengan takdir ataupun qada mubram, dan ilmu malaikat kita kenal dengan qada mu'allaq ya. Di sini ya ini adalah isyarat bahwa kedua hadis ini, hadis dengan Al-Qur'an ini tidak bertentangan ya. Ketika kita memaknai secara benar, baik itu makna hakiki ataupun makna majazi ya. Maka ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita ya, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan keberkahan ya, baik bertambah hakiki ataupun majazi dari Allah Subhanahu wa taala terkait manakala kita rajin bersilaturahmi ya, baik dengan kerabat kita, teman kita, sahabat kita, siapapun itu ya. Namun pada saat ini timbul pertanyaan ya, kita kan sekarang dikagetkan ataupun diuji ya dengan wabah yang sangat berbahaya, yaitu virus corona, yang mana kita disuruh untuk stay di rumah ya, di rumah saja ya, yang mana secara tidak langsung kita terhambat untuk melakukan berkunjung kepada keluarga, berkumpul bersama para sahabat ya, berkumpul bersama teman-teman. Maka yang kita lakukan adalah bisa melakukan silaturahmi via media-media sosial yang kita miliki ya, baik itu dengan WhatsApp ataupun video call ataupun telepon ya, yang mana tidak mengurangi ya kita di dalam mengamalkan hadis ini untuk senantiasa melakukan silaturahmi ya. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan ya, ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan ya, kita diskusikan di media WhatsApp ya. Kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.